berikan hak kami sesuai putusan hukum. Fight. Kami sudah siap. Fight, saya katakan fight. Panglima TNI, saya mohon maaf atas perbuatan yang kurang menyenangkan dari prajurit-prajurit saya. Halo pemirsa, kasus bentrok antara warga dengan oknum aparat TNI terjadi di Sarirejo, Kota Medan, Sumatera Utara. Sekelompok oknum TNI Angkatan Udara memukuli warga dan juga wartawan yang tengah meliput aksi demo sengketa lahan. Bagaimana kasus ini bermula dan apa yang menjadi penyebabnya? Kami akan mengungkapnya dalam Modus bersama saya, David Silahoy. Rasa sakit dan trauma masih lekat di benak Imam Rizky, korban kebrutalan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Udara saat terjadi bentrokan di permukiman warga di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, 15 Agustus lalu. Melalui CCTV yang terpasang di masjid, aksi pemukulan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AU terekam secara jelas. Imam yang bermaksud melerai bentrokan di antara warga dengan aparat TNI AU justru menjadi korban pemukulan. Tubuh ringkih Imam diseret dari dalam masjid, kemudian dipukuli secara beramai-ramai yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AU. Ini kondisinya saat itu udah dicekek? Udah dicekek. Satu orang, tapi yang mengurumuni saya ada sekitar 4-5 orang. Diseret keluar di sini, ke tengah jalan. Di sini sudah banyak TNI yang berkumpul. Sekitar ada 20 orang lah, 20 orang. Saya dipukuli, kemudian saya lari sampai gang sana, di depan sini sudah ada yang menjegat, sekitar 20 orang juga. Akibat aksi pemukulan secara brutal itu, Imam pun mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya dan retak di tengkorak kepalanya. Bentrokan yang terjadi di antara warga Sarirejo dengan TNI AU dipicu oleh aksi TNI AU yang memasang patok tanah di lahan sekitar permukiman warga Sarirejo yang masih dalam status sengketa. Sengketa atas lahan seluas 260-an hektar ini sudah berlangsung selama puluhan tahun lamanya yang melibatkan warga Sarirejo dengan institusi TNI AU. Aksi warga Sarirejo dalam memperjuangkan haknya ternyata dibalas dengan aksi kekerasan oleh oknum TNI AU yang mengakibatkan belasan warga mengalami luka-luka. Bahkan selain melakukan pemukulan, oknum TNI AU juga diduga melakukan penembakan saat bentrokan terjadi. Muhammad Raja adalah warga yang menjadi korban dari penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AU. Dari penelusuran kami di lapangan, fakta lain terkait bentrokan antara warga Sarirejo dengan oknum TNI AU pun terungkap. Selain mengakibatkan jatuhnya korban luka-luka, oknum TNI AU diduga melakukan aksi perusakan terhadap warung milik warga dan juga menjarah kotak infak milik Masjid Al-Hasanah. Mirisnya, aksi brutal yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AU tidak hanya dilakukan terhadap warga Sarirejo saja. Beberapa wartawan yang tengah meliput bentrokan yang terjadi juga menjadi sasaran pemukulan dan perampasan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AU. Delia Hernia, wartawati matatelinga.com adalah salah satu wartawan yang menjadi korban. Tidak hanya menjadi korban pemukulan dan perampasan, Delia juga mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AU saat melakukan tugas peliputan. Marga Sinar, dia sambil megang tongkat, Marga Sinar megang tongkat hitam itu kan, panjang. Terus itu mau diginikan ke, mau ku masukkan ke dalam itu kau, kata gitu. Ke pagi itulah Kak, saya ngomong kotor kan di situ. Terus ada lagi yang lari Kak, badannya besar, perutnya buncit, kaki saya dipijaknya Kak, pijak gitu kan Kak, diinjaknya. Terus itu saya pun dirangkul kayak gini Kak dari belakang.
dipegangin gini terus tuh jadi pegang-pegangnya Kak sambil ngomong dia, kau mungkin belum laku kau ya. Pasca kejadian, Delia pun seringkali tak kuasa menahan tangis mengingat kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang dialaminya. Bahkan saat ini untuk menghilangkan trauma dan menenangkan diri, Delia terpaksa diungsikan ke rumah saudaranya. Berbeda dengan Delia, Andi Syafrin, wartawan MNC Media, menjadi korban penganiayaan dan perampasan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AU. Handycam, ponsel, dan dompetnya dirampas saat tengah melakukan peliputan. Syafrin pun sempat harus dirawat di rumah sakit lantaran tangan kanannya terkilir diduga karena diinjak oleh oknum TNI AU yang berusaha merebut handycam yang digunakannya saat mewawancarai warga. Bahkan tulang rusuk dan tulang lehernya pun retak yang diduga akibat diinjak-injak oleh oknum TNI AU. Sedang mewawancara seorang ibu itu, saya dengan posisi mundur. Tiba-tiba dari arah belakang seperti ini, saya kembali menunjukkan ID. Saya wartawan, saya bilang. Ini diambil, saya diseret ke sini, kamera tetap di tangan. Yang satu lagi sudah berusaha untuk merampas kamera. Namun saya terbawa ke sini, ke sini loh. Iya. Aku yang dibawa ini. Aku pertahankan, aku dipukuli, aku jatuh, dipukulin lagi. Ini dipijak, ini diambil, ini dipijak, saat itu di sini diambil. Meski Syafrin pada saat itu sudah menunjukkan kartu identitasnya sebagai wartawan MNC Media, alih-alih menghentikan aksi kekerasannya, oknum TNI AU justru diduga semakin beringas melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Fakta kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AU pun semakin jelas saat Mayor Joni Tarigan selaku Kapentak Lanut Suwondo mendatangi kantor iNews TV di Medan untuk mengembalikan dompet dan ponsel milik Syafrin yang sebelumnya dirampas. Terima kasih kehadiran kami di iNews ini, kantor iNews, yaitu mengembalikan barang-barang yang ada di lapangan yang kita temukan itu miliknya Bapak Andi Syafrin. Jadi beliau sudah menerima, sudah kami serahkan. Barangnya apa aja tuh Bang? Barangnya itu ada yang kita temukan tuh ada handphone, dompet, beserta isinya. Meski masih berstatus lahan sengketa, namun TNI AU mematok lahan hingga berujung bentrokan dengan warga. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi sehingga TNI AU bersikeras untuk melakukan pembangunan di lahan sengketa tersebut? Saksikan penelusuran kami di segmen selanjutnya.